Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran pada tahun 2008, Tambrauw memiliki aset keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, serta potensi alam maupun budaya. Wajar saja jika kabupaten ini dijadikan sebagai kabupaten konservasi dan masyarakat adat. Namun demikian, aset dan potensi yang berlimpah ini juga sering menjadi sasaran perburuan ilegal oleh masyarakat luar maupun lokal. Perlu adanya pendekatan terhadap masyarakat lokal sehingga mereka ikut serta mengelola keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah adat mereka. Salah satu wujud nyata dari pendekatan ini adalah deklarasi pelarangan perburuan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta perusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. Pada tahun 2018, Bupati terpilih Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem, mengeluarkan Perda Kabupaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang konservasi dan Perda Kabupaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebagai kelanjutan dari kedua perda tersebut dan dalam rangka mewujudkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Tambrauw, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan TNI Polri, BBKSDA, Balai Penegakan Hukum, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan deklarasi pencegahan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dan kerusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. Deklarasi ini selain berdampak pada keanekaragaman hayati, juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah kabupaten untuk mendorong pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Tambrauw. Deklarasi ini memuat kesepakatan antara lain: 1. Para pihak mendukung kegiatan penyadar tahuan dan sosialisasi kepada pihak atau stakeholders tentang peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya peredaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL yang dilindungi undang-undang di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. 2. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar atau TSL, baik yang dilindungi undang-undang maupun tidak, di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. 3. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. 4. Melaksanakan proses hukum terhadap perilaku tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. 5. Menawarkan upaya pemanfaatan secara rasional dan berlanjut melalui aturan dan mekanisme regulasi yang ada bagi masyarakat adat dan lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan deklarasi ini adalah melibatkan masyarakat adat untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah hak ulayat mereka. Pemerintah daerah dan beberapa instansi melakukan sosialisasi di tingkat distrik dan kampung tentang kedua perda serta larangan perburuan ilegal. Ada juga sosialisasi tentang peran masyarakat adat dalam mengawasi sumber daya hayati, serta pelibatannya dalam memberikan laporan pengaduan jika terjadi perburuan ilegal atau TSL dan perusakan hutan oleh pihak luar. Masyarakat diajak untuk dapat mengelola potensi flora faunanya dengan mengacu pada tata cara dan prosedur izin pengedar atau perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL di dalam negeri, Kepmenhut nomor 447 /KPTS strip 2 /2003. Selain itu, masyarakat yang ingin memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar dapat mengajukan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL, satwa buru dan TSL tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri, Kepmenhut nomor 447 /KPTS strip 2 tahun 2003. Mekanisme pengajuan kedua izin ini sama, yaitu masyarakat mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat dengan tembusan kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah yang dilengkapi dengan akta pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha atau SITU, atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan atau UUG, bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia. Proposal untuk permohonan baru atau rencana kerja tahunan untuk permohonan perpanjangan yang memuat nama jenis, ilmiah dan lokal, jumlah, ukuran, dan wilayah. Berita acara pemeriksaan atau BAP, persiapan teknis, dan rekomendasi dari Kepala Bidang KSDA Wilayah. Izin yang diberikan akan berlaku selama 5 tahun.
Masyarakat yang hendak memanfaatkan satwa liar untuk tujuan atraksi atau peragaan atau pameran dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar atau TSL yang dilindungi dan tidak dilindungi, yaitu mengacu pada Kepmenhut nomor 447/KPTS/2 tahun 2003, antara lain 1. Tata cara perizinan untuk peragaan pada TSL dilindungi. Contoh, cendrawasih. 1. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal PHKA. 2. Direktur Jenderal menelaah permohonan. 3. Dari hasil penelaahan tersebut, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin. 2. Tata cara perizinan untuk peragaan pada TSL yang tidak dilindungi. 1. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai. 2. Kepala Balai menelaah permohonan. 3. Dari hasil penelaahan tersebut, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin. Bagi masyarakat Kabupaten Tambrauw, deklarasi ini sangat membantu mereka dalam melakukan pengawasan, serta menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di daerah mereka. Pelarangan ini juga dapat mengedukasi masyarakat untuk tetap mempertahankan cara perburuan tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka agar tetap lestari. Selain itu, kesepakatan ini membantu mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif, mengelola potensi sumber daya alam hayatinya melalui cara-cara yang lestari dan berkelanjutan, seperti membuat tempat pengamatan burung, menjadi pemandu lokal untuk wisatawan, serta menyiapkan sarana prasarana yang bersifat alamiah guna dimanfaatkan oleh para wisatawan. Dengan begitu bisa terwujud sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw.